Salam hebat profesional dimanapun Anda berada di planet bumi ini. Pada profesional dalam hal membuat suatu kebijakan, kita sudah sampai kepada tahapan yang keenam atau tahapan yang terakhir dari tahapan membuat suatu kebijakan publik. Sebagaimana sebelumnya saya sudah jelaskan, tahapan pertama itu identifikasi, tahapan kedua itu agenda setting, tahapan ketiga itu formulasi, tahapan keempat itu legitimasi, tahapan kelima itu adalah implementasi, dan tahapan keenam sekarang ini adalah evaluasi kebijakan publik. Nah, di tahap evaluasi kebijakan publik ini adalah tahapan yang terakhir dari suatu proses tahapan kebijakan pembuatan kebijakan publik. Tapi kehebatan daripada tahapan evaluasi ini, dia akan menjadi nanti the new identification. Dia akan menjadi identifikasi yang baru lagi dalam penemuan-penemuan kita pada saat kita membuat suatu evaluasi kebijakan. Dia akan menjadi identifikasi awal lagi. Baik para profesional, sebelum saya terlalu jauh menjelaskan tentang evaluasi kebijakan ini, saya akan mengambil lagi suatu analogi berpikir kita yang sebagaimana sebelumnya saya selalu mengambil tentang kedokteran dan kaitannya dengan pasien, ya, dan di diri kita ini, ya, di treatment oleh dokter tentang diri kita ini, bagaimana kita bisa sehat. Nah, tahapan kelima tadi, action itu minum obat. Tahapan keenam yaitu setelah kita minum obat, tentu sang pasien ini ingin mengetahui secepatnya reaksi daripada obat ini. Apakah dengan obat ini saya sembuh atau tidak? Ya kan? Nah, pada saat pasien ini mengatakan, waduh, dahsyat obat ini. Obat ini belum sampai 1 hari. Paling lama 1 hari saya minum, saya sudah sembuh. Jadi hari berikutnya saya tidak perlu minum lagi. Berarti evaluasi dari obat itu sudah benar. Artinya obat dan prosesnya dan sebagainya sampai kepada meminum obat itu. Sampai meminum dan setelah selesai meminum obat itu, hasilnya adalah kesembuhan. Adanya kesembuhan dari penyakit yang diderita oleh pasien itu. Nah, ini analogi berpikir di bidang kedokteran atau medis terhadap diri kita sendiri. Saya ingin membawa hasil dari minum obat itu yang ujungnya adalah sembuh dari penyakit dalam suatu masyarakat. Bagaimana sih kesembuhan masyarakat itu? Ya, kita ketahui setelah ada treatment atau setelah ada kebijakan yang diambil oleh masyarakat itu. Maaf, yang diambil oleh pemerintah, yang ditujukan kepada masyarakat. Para profesional yang saya hormati dimanapun. Tidak jarang kita mengambil suatu kebijakan, apakah itu kebijakan di bidang pertanian, kebijakan di bidang pendidikan, kebijakan di bidang ekonomi, dan kebijakan di bidang kesehatan, dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya adalah kita ingin meyakinkan kepada pemerintah kita, meyakinkan kepada tim kita, meyakinkan kepada diri kita sendiri sebagai chief of commander, chief atau ketua atau pemimpin dalam membuat kebijakan itu. Apakah kebijakan itu jitu? Artinya bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi atau yang dialami di masyarakat itu dengan kebijakan yang kita ambil. Kalau kebijakan kita ambil, baik itu di bidang ekonomi, pertanian, pendidikan. Kalau itu di bidang pertanian, masalah pertanian di Indonesia selesai dengan bagus, berarti kebijakan di bidang pertanian jitu. Kalau kebijakan pendidikan, semua masalah pendidikan di Indonesia menjadi baik, berarti kebijakan di pendidikan itu jitu. Kalau kebijakan di bidang pertahanan itu kita merasa aman dan tentram di negara kita, berarti kebijakan di bidang pertahanan itu jitu. Sepanjang masyarakat itu mengagumi dan mengatakan itu baik, berarti kita sampai di sasaran. Tapi kalau masyarakatnya komplain, tidak senang, atau mengatakan itu tidak benar, salah kebijakan itu, berarti dalam hal evaluasi kebijakan kita tidak berhasil. Jadi ukurannya adalah sampainya di sasaran kebijakan itu. Sasarannya adalah kesenangan atau penerimaan yang baik dari masyarakat dalam hal kebijakan yang kita ambil tadi. Ya, itulah ukuran. Semakin banyak yang komplain, semakin banyak orang yang tidak sesuai harapannya, artinya
sesuainya permintaan dan pelayanan. Atau bisa dikatakan juga, there is a meeting between expectation and services. Artinya apa yang diharapkan oleh masyarakat, yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, pemerintah atau dunia swasta yang lain memberikan hal itu, pelayanan-pelayanan itu melalui suatu kebijakan-kebijakan, sehingga masyarakat merasa puas, merasa senang, merasa tertib, merasa sampai kepada cita-citanya dengan adanya kebijakan yang diambil oleh pemerintahnya itu sendiri. Para profesional yang saya hormati, inilah tahapan-tahapan dari proses membuat suatu kebijakan publik. Ada 6 tahapannya. Mulai dari tahapan identifikasi, agenda setting, formulasi, legitimasi, implementasi, dan evaluasi. Ini harus sambung menyambung, kait mengait. Tidak bisa kita putar-putar bahwa agenda itu di atas identifikasi, bahwa implementation itu di atas dari legitimasi. Enggak, itu sesuai tahapan yang saya berikan tadi, secara urutan-urutan. Sama halnya dengan memakai baju. Tidak mungkin sepatu dulu baru kita pakai pakaian dalam, ya kan? Akan rumit jadinya. Begitu juga di masyarakat. Kita harus mengambil suatu tahapan membuat kebijakan sesuai urutan-urutan dalam pembuatan suatu kebijakan yang benar, sesuai yang diajarkan dalam buku Understanding of Public Policy oleh Thomas R. Dye, dan juga sesuai apa yang saya tulis dalam buku saya Management. Nah, ini saya perlihatkan buku saya. Ya, ini ada teorinya. The Understanding of Public Policy oleh Thomas R. Dye, Manajemen dan Kebijakan Publik di Indonesia oleh Profesor Dr. Muhammad Nur Sadi. Saya sendiri, ya, di mana saya belajar ilmu kebijakan publik. School of Public Policy and Management, Haines School di Carnegie Mellon University di Amerika Serikat. Semuanya di Amerika Serikat. Saya belajar public policy kurang lebih 10 tahun lamanya. Dan saya kembali ke negara saya, Republik Indonesia tercinta, untuk sharing kepada teman-teman profesional, baik itu di dunia pemerintahan, biasa kita sebut public government, public services, maupun itu di dunia swasta, yang kita biasa sebut dengan business services atau private sector, melayani juga masyarakat. Para profesional dimanapun Anda berada, sekali Anda melakukan tahapan ini dengan baik, saya garanti, saya yakini bahwa Anda akan sampai pada suatu proses yang namanya lahirnya suatu kebijakan yang bagus, yang jitu sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat, tanpa ada demo, tanpa ada penolakan-penolakan yang dahsyat dari masyarakat. Karena itu menandakan bahwa kita tidak mampu memberikan pelayanan dalam bidang apapun. Begitu ada demonstrasi, begitu ada kumpulan massa, itu artinya komplain, itu artinya ada sesuatu yang tidak benar sesuai dengan penglihatan dan keinginan masyarakat. Disinilah diperlukan suatu pemerintahan yang ingin melayani masyarakat. Karena pemerintahan itu adalah sebenarnya adalah suatu alat perekat dengan jalan menyeimbangkan semua kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Karena kita di Indonesia ini adalah masyarakat majemuk. Dari segi apapun banyak majemuk, sangat pluralistis. Sehingga kita perlu alat perekat. Alat perekatnya itu apa? Government. Pemerintahan itu menyeimbangkan. Caranya bagaimana menyeimbangkan? Semua kepentingan dalam masyarakat kita bikin seimbang. Karena kalau kepentingan masyarakat itu tidak seimbang, ada sebelah kiri terlalu berat, kanan terlalu berat, itu akan menciptakan instabilitas dalam masyarakat. Nah, sekali lagi, para pembuat kebijakan, para profesional di bidang hal kebijakan publik, kita harapkan semuanya berjalan lancar. Dari proses identifikasi sampai evaluasi dalam proses pembuatan kebijakan. Lakukanlah dengan baik. Lakukanlah sesuai dengan tahapan-tahapan dalam membuat suatu kebijakan. I garanti 100%, saya garanti bahwa Anda akan hebat, ya master, dan akan dikagumi oleh masyarakatnya. Begitu para profesional dalam hal membuat kebijakan
baik itu di bidang pemerintahan, public sector, maupun di bidang private sector atau di bidang dunia usaha. Sekali Anda melakukan tahapan ini, proses ini, saya yakin Anda akan hebat, jitu dalam membuat suatu kebijakan. Salam hebat profesional.